Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Aisyah Nadia Huta Galung dengan NIM 24129334. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya Salsabila dengan NIM 24129432 sebagai pemateri kedua. Dan saya Angelina Aulia dengan NIM 24129343 sebagai pemateri ketiga. Faktanya, keterampilan membaca adalah fondasi utama dari seluruh proses pembelajaran. Namun, di lapangan kami mengamati bahwa banyak siswa sekolah dasar, khususnya di kelas awal, menunjukkan minat baca yang rendah dan mengalami kesulitan dalam memahami isi teks. Mereka cenderung menganggap kegiatan membaca sebagai hal yang monoton. Nah, untuk menjawab tantangan ini, kami hadirkan solusi melalui pengembangan media buku pop-up 3 dimensi. Nah, buku pop-up 3 dimensi ini bukan sekadar buku biasa saja, melainkan media yang menyajikan cerita dalam bentuk 3 dimensi yang hidup dan imersif. Media ini dirancang untuk mencapai 2 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk meningkatkan motivasi dan fokus siswa, dan yang kedua dengan memvisualisasikan isi bacaan secara konkret. Proses memahami teks menjadi lebih menyenangkan, yang pada akhirnya secara signifikan meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. Slide yang ketiga, yaitu mengenal buku pop-up 3 dimensi. Setelah memahami urgensinya, mari kita kenali lebih dalam media yang kami kembangkan ini. Apa itu buku pop-up 3 dimensi? Ini adalah media visual yang menggunakan teknik lipatan kertas canggih atau dikenal sebagai paper engineering untuk menciptakan model 3 dimensi yang muncul dan bergerak saat halaman dibuka. Nah, dalam konteks pembelajaran membaca, ia juga berfungsi sebagai pendukung visual teks. Fungsi utama media ini terbagi menjadi 3, semuanya mendukung pembacaan yang efektif. Yang pertama yaitu stimulus minat baca. Visual 3 dimensi ini yang sangat menarik menjadi magnet, membuat siswa antusias untuk membuka dan membaca teks di setiap halaman. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman. Ilustrasi 3 dimensi secara langsung memperjelas deskripsi, karakter, dan latar cerita yang tertulis. Siswa dapat mengasosiasikan kata dengan gambar nyata, dan yang ketiga adalah melatih kelancaran. Karena keterbatasan desain, teksnya ringkas, serta teks yang ringkas ini mendorong siswa untuk membaca dengan fokus tanpa terbebani oleh paragraf panjang. Nah, kami menetapkan sasaran utama media ini adalah siswa kelas 1 hingga 3 SD atau fase A. Mengapa? Karena pada rentang usia inilah siswa sedang berada dalam tahap membaca permulaan dan mereka sangat bergantung pada stimulasi visual yang kuat untuk membangun pemahaman. Media ini memberikan dukungan visual yang dibutuhkan siswa pada fase perkembangan ini. Kelebihan dan kekurangan media. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan minat dan motivasi baca. Yang kedua, memperkuat pemahaman isi teks karena ilustrasi 3D langsung mewakili deskripsi cerita. Yang ketiga, dukungan optimal untuk gaya belajar visual dan kinestetik. Siswa menyentuh dan membuka mekanisme. Yang terakhir yaitu teks ringkas dan terstruktur, ideal untuk melatih membaca kalimat kunci. Selanjutnya, kekurangan media. Yang pertama, memerlukan waktu, ketelitian, dan keterampilan paper engineering yang lebih tinggi dalam pembuatan. Yang kedua, teks terbatas, kurang efektif untuk analisis teks yang panjang dan padat. Yang ketiga, rentan terhadap kerusakan karena mekanisme lipatan yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu memerlukan pengawasan guru agar siswa fokus pada teks dan tidak hanya bermain dengan pop-up. Selanjutnya yaitu tahapan pembuatan media. Alat dan bahannya yaitu kertas karton tebal, HVS, gunting, cutter, dan lem kuat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan teks dan tujuan. Pilih cerita atau teks pendek yang relevan, misalnya fabel sederhana. Yang kedua, membuat storyboard atau pop-up, yaitu tentukan 4-6 adegan kunci dan ringkas teks yang diletakkan di setiap halaman. Teks harus sesuai tingkat kesulitan membaca siswa. Yang ketiga, desain dan layout. Buat ilustrasi 3D dan atur layout teks
pastikan font sudah dibaca. Dan yang terakhir yaitu perakitan pop-up, rakit dan tempelkan mekanisme lipatan 3D ke halaman, pastikan berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya itu masuk kepada penerapan media di kelas. Alokasi waktunya yaitu sekitar lebih kurang 60 menit. Nah, waktu ini digunakan untuk eksplorasi media, membaca, diskusi, dan evaluasi pemahaman siswa kita. Nah, selanjutnya yaitu tahap kuncinya. Yang pertama yaitu eksplorasi media sekitar 5 menit. Nah, di sini guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan membagikan media yang digunakan, misalnya buku pop-up atau visual 3D. Nah, tujuan tahap ini yaitu yang pertama, membuat siswa mengenal mekanisme media 3D, yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu melalui pengamatan awal. Nah, di sini kegiatan siswa yaitu mengamati bentuk, gerakan, atau mekanisme pop-up, atau bisa juga visual 3D. Yang kedua yaitu menyebutkan hal-hal yang menarik perhatian mereka. Nah, yang kedua yaitu membaca nyaring berantai sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, di sini siswa membaca teks secara bergiliran dengan suara yang jelas. Tujuannya yaitu yang pertama melatih kelancaran membaca. Yang kedua yaitu menstimulasi konsentrasi dan keterlibatan kelompok. Nah, di sini peran guru itu yang pertama yaitu mengoreksi pengucapan bila diperlukan, atau mengoreksi pengucapan bila ada yang salah gitu. Yang kedua yaitu menjaga alur membaca agar tetap runtun dan kondusif. Nah, yang ketiga yaitu koneksi visual. Nah, koneksi visual ini di sini membaca dengan observasi visual 3D sekitar kurang lebih 10 menit. Di sini siswa membaca teks sambil memperhatikan visual yang muncul pada media pop-up tadi. Nah, tujuannya di sini yang pertama yaitu membantu pemahaman isi cerita melalui visualisasi konkret. Yang kedua yaitu melatih kemampuan menghubungkan teks dengan gambar, gerakan, atau adegan 3D. Nah, peran gurunya di sini yaitu yang pertama memberi contoh bagaimana intonasi membaca dapat menyesuaikan dengan adegan pada visual. Yang kedua yaitu menunjukkan bagian visual yang relevan dengan kalimat tertentu. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke poin 4 yaitu mengaitkan teks dan visual melalui pemahaman sekitar 15 menit. Di sini ya, guru memfasilitasi sesi tanya jawab. Fokusnya yaitu membantu siswa melihat hubungan antara teks dan visual. Pertanyaan yang dapat digunakan guru misalnya yang pertama ya, coba tunjuk bagian visual yang cocok pada kalimat ini ya anak-anak gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu, nah bagaimana adegan pop-up ini membantu kamu memahami cerita yang ada pada gambar atau yang ada pada teks gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu apa yang terjadi di teks ketika gambar ini muncul gitu. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman isi di dalam teks. Yang kedua yaitu melatih juga kemampuan analisis siswa terhadap hubungan teks dan visual tadi. Nah, yang terakhir yaitu yang poin 5, uji pemahaman mandiri sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, di sini siswa mengerjakan lembar kerja singkat untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Contoh isi lembaran kerja itu yang pertama menyebutkan tokoh dan peristiwa penting yang terjadi di dalam teks atau cerita. Yang kedua yaitu menjelaskan hubungan antara satu visual dengan paragraf tertentu atau paragraf inti gitu. Nah, mendeskripsikan adegan ini berdasarkan gabungan teks dan gambar. Tujuan tahap ini yaitu pertama mengukur kemampuan pemahaman individual. Yang kedua yaitu memberikan gambaran pada guru mengenai keberhasilan media dalam mendukung pembelajaran. Nah, poin berikutnya itu masuk kepada penilaian dan evaluasi. Nah, di sini aspek yang dinilai yang pertama itu kelancaran membaca. Nah, di sini kelancaran membaca itu dinilai berdasarkan sejauh mana siswa mampu membaca teks dengan lancar, mulai dari yang terbata-bata hingga sangat lancar. Rentang skornya yaitu dari 1 sampai 4.
Yang kedua yaitu pemahaman isi teks. Nah, pemahaman isi teks ini diukur melalui kemampuan siswa dalam mengaitkan isi teks yang dibaca dengan visual 3D yang muncul ini. Semakin tepat hubungan yang dibuat siswa itu akan semakin tinggi juga nilai yang diberikan oleh guru. Nah, yang ketiga yaitu masuk kepada sikap dan minat. Nah, di sini sikap dan minat ini dinilai berdasarkan tingkat antusiasme siswa, perhatian, serta kehati-hatian mereka saat berinteraksi dengan media pembelajaran. Hal ini mencerminkan keterlibatan dan motivasi siswa selama kegiatan berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada hasil evaluasi. Nah, di sini sebagian besar siswa memperoleh skor 15 sampai 20 yang menunjukkan bahwa yang pertama yaitu kelancaran membaca siswa itu semakin meningkat. Yang kedua, siswa mampu menghubungkan isi di dalam teks dengan visual secara tepat. Yang ketiga yaitu terlihat adanya peningkatan dalam sikap positif dan minat belajar siswa kita. Nah, kesimpulannya adalah buku pop-up 3 dimensi ini terbukti sangat efektif dan relevan untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan dan pemahaman siswa SD. Media ini berhasil menjawab tantangan minat baca rendah dengan menghadirkan unsur visual, interaktif, dan kejutan. Sifat 3 dimensi ini berfungsi sebagai jembatan antara teks abstrak dan representasi nyata, sehingga memperkuat daya ingat dan pemahaman. Guru memiliki alat praktis untuk menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses membaca siswa secara visual. Sekian penyampaian rancangan produk kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.